Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat PPSDM, Ibu Helmiati Basri. Masya Allah, cerah sekali Ibu. Masya Allah. Basri itu marga atau nama? Nama ayah. Masya Allah. Semoga kita doakan semoga beliau menjaga kesehatannya, semoga Subhanahu wa ta'ala, semoga panjangkan umurnya, semoga dengan amanah yang diterima oleh beliau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau pemimpin yang amanah, yang bisa membawa yang dipimpin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tidak lupa yang saya hormati pula Kabak PU PPSDM Ibu Ferika. Insyaallah mudah-mudahan Allah juga jaga amanahnya, Allah beri kekuatan beliau daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gak ada yang bisa kita ucapkan pada hari ini, hari demi hari, waktu demi waktu, selain ucapan alhamdulillah, syukur kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur bahwa di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala di Jakarta saat ini, yang pada pagi hari, apalagi awal tahun, Masya Allah, dalam kesibukan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, luangkan waktu kita, kasih kita kesehatan, kasih kita kesempatan. Allah dudukkan kita di sini. Allah pilih kita untuk kita ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukin ke dalam hati para pemimpin kita buat mau ngasih nasihat kepada kita semua, yang sama-sama dengan amalan ini insya Allah derajat kita dinaikin sama Allah Subhanahu. Ini bukan nikmat yang sepele, Bu. Bukan nikmat yang sepele. Ini nikmat yang luar biasa yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Keimanan Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mau meluangin waktu kita, berangkat pagi-pagi ke tempat kerja kita. Kita meluangin waktu kita di antara kesibukan kita, job desk kita luangin waktu sedikit, mau ngaji, mau deketin diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tanda-tanda keimanan yang ada di dalam hati kita. Di ayat lain Allah berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun." Salah. In kuntum, yang bisa dapat hadiah. Boleh enggak Bu ngasih hadiah? Gratifikasi enggak nih kalau saya kasih hadiah? In kuntum ta'lamun, salah. In kuntum ta'malun, salah. In kuntum shodiqin, salah. Satu kali lagi. In kuntum mu'minin, abang kecil hijau, Masya Allah ini. Takbir. In kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahinu, gak usah kamu merasa terhina, wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Kalau bahasa anak Pinang Ranti, jangan insecure. Tahu insecure, Bu? Tahu insecure, Bang? Apa insecure? Insecure, tahu insecure? Aneh insecure katanya. Insecure itu minder. Wala tahinu, gak usah kamu minder, kata Allah. Gak usah merasa rendah di hadapan orang. Wala tahzanu,
tahzanu. Enggak usah kamu bersedih hati. Wa antumul a'laun. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin. Kalau keimanan ada di dalam hati kita, maka kita mulia, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka biar kata orang berangkat ke kantor pakai mobil-mobil mewah, ya, pakai Pajero, pakai mobil apa lagi itu, BMW, Mercedes, kita cuma pakai Bit Karbu, Pak. Honda Bit Karbu, tahu Bit Karbu? Cicilan 12 bulan. Itu juga DP-nya minjem sama mertua. Tapi Honda Bit Karbu kita pakai buat nyari rezeki yang halal. Honda Bit Karbu kita pakai buat ke majelis ilmu, buat sholat 5 waktu, sungguh jauh lebih baik dibandingkan mobil-mobil mewah yang dipakai dengan kesombongan. Buat ibu-ibu, barangkali orang tasnya ada yang Hermes. Tas Hermes, Bu. Ada yang punya tas Hermes di sini? Nah, ada. Atau tasnya Charles & Keith. Ada Charles & Keith? Banyak. Nah, atau tasnya Gucci, Louis Vuitton. Gentong sekali, Bu. Sementara tas kita beli di pasar malam. Ya. Di pasar malam. Atau kantong logistik, atau tote bag Indomaret yang nggak sengaja kita beli, ya, karena emang udah nggak dijual lagi tuh kantong plastik. Tote bag Indomaret kita pakai kemana-mana buat bawa barang-barang kita, tapi di dalam tas itu ada buku zikir, masya Allah. Di dalam tas itu ada alat kerja yang halal buat kita. Di dalam tas itu ada Al-Quran, ada tasbih. Maka sungguh tas itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tas-tas yang harganya ratusan, puluhan juta, isinya cuma isinya cuma kartu kredit. Udah gitu punya suami. Betul. Masya Allah. Bu, lebih penting tas mewah dilihat keren sama manusia apa dilihat keren sama Allah? Lebih penting dilihat keren di mata manusia apa di mata Allah? Sepakat semua di mata Allah, ya. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang tasnya di sini ada Al-Quran, angkat tangan. Saya kasih hadiah pisang nih di depan. Di dalam hati. Yang ada buku zikir, angkat tangan. Udahlah bukan Hermes, gak ada Al-Quran. Yang tasnya Gucci, angkat tangan. Udahlah bukan Gucci, gak ada Al-Quran. Na'udzubillah min. Ibu-ibu, masya Allah, bawa Al-Quran kemana-mana. Al-Quran adalah an-nur, cahaya buat kita. Ya, kalau kita, saya pernah naruh HP di kantong baju, dibilangnya jangan taruh HP di kantong baju atas. Kenapa? Karena itu berdekatan dengan hati ini. Takutnya kotoran-kotoran yang ada di handphone menular kepada hati kita. Maka ibu, ada manfaat yang besar kalau ibu-ibu sekalian bawa Al-Quran kemana-mana dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Kalau ada waktu luang, daripada kita scroll sosmed, scroll akun gosip, ya. Bapak-bapak juga nih, daripada kita nonton gosip-gosip bola, daripada kita main di Discord. Baca Al-Quran, deketin diri sama Al-Quran. Saya mau tanya Pak, kalau istri kita nggak balas chat kita 3 jam, marah apa enggak? 6 jam deh. Seharian tambah mana? Tahu nggak, selama ini Allah mengirim pesan buat kita, 114 pesan buat kita.
Dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Allah ngirim pesan buat kita enggak dibaca. Kita biarin bertengger di atas lemari berdebu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, debu yang berada di atas mushafmu berbanding lurus dengan kegalauan di dalam kehidupan kita. Maka jangan heran kalau hidup kita penuh masalah, penuh kebingungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling daripada Al-Qur'an, Al-Qur'an dibiarin ditaruh di atas, berdebu, enggak dibaca, maka baginya kehidupan yang sempit, genggam, gempita, gundah gulana. Enggak tahu arah, enggak tahu tujuan, dhanka, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bakal protes sama Allah. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sementara dulu aku bisa melihat, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah kami sudah memaparkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Mau dilupakan sama Allah, Bu? Mau dilupakan sama Allah? Deketin diri sama Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an. Setidaknya kalau nggak ada di kantong kita, taruh di mobil. Sehingga kalau misalnya kita lagi nunggu istri pipis di pom bensin misalnya, kalau kita lagi nunggu istri belanja di Indomaret, kita bisa baca seayat dua ayat. Ada cahaya di dalam hati kita. Nah, baca Al-Quran. Seenggaknya sejuz sehari. Di sini ada yang baca sejuz sehari, setengah juz sehari, 5 halaman sehari, 2 halaman deh. Ada 2 halaman, alhamdulillah. Ada Al-Quran yang masya Allah. Takbir. 2 halaman. Saya plotting, saya kasih PR. Buat para pendidik ASN kita, khususnya muslim, kasih PR. Siap ya, nggak susah PR-nya dia selesaikan hanya dalam waktu 5 detik sehari. Pak, mulai besok ambil mushaf Al-Quran, ya, ambil mushaf Al-Quran, ambil mushaf Al-Quran, bawa mushafnya, ambil mushafnya, kemudian tengok sebelum berangkat kerja, tengok covernya aja. Berangkat kerja. Besoknya pulang kerja, lihat lagi covernya. Masya Allah, bagus banget ya, warna hijau bisa. Taruh, tidur. Susah nggak? Berapa detik kira-kira? Ya, bawa cover Quran. Tengok cover Quran, cantongin, jalan kerja. Besoknya lagi tengok lagi, sambil doa, Pak. Sambil doa. Ya Allah, dosa apa yang menghalangi aku membaca ayat-ayat-Mu? Ya Allah, kesibukan apa yang membuatku sibuk sebegitu sibuknya sehingga aku melupakan pesan-pesan-Mu? Ya Allah, ampunilah dosa yang menghalangi aku untuk membaca ayat-ayat-Mu. Cium, berangkat kerja. Siap? Siap? Siapa tahu besoknya tergerak hatinya buat baca Al-Quran. Balik ke ayat yang kita baca tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Sementara orang-orang yang belajar, Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segitu diangkatnya orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanan kita adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Sekali lagi,
keimanan seorang mukmin, seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Kepercayaan tanpa dasar ilmu contohnya apa, Bu? Biasanya disebut apa? Tahayul. Contoh. Pak Zamhari. Saya mau ngambil Pak Zamhari sebagai contoh, boleh ya? Pak Zamhari, saya punya cincin batu kuning, Pak Zamhari. Ini cincin dari Sunan Gunung Jati Cirebon, Pak Zamhari. Pak Zamhari pakai cincin ini, kegantengan Pak Zamhari naik 200 derajat. Naik Pak Zamhari. Pak Zamhari lewat di pengkolan sana, jangankan janda kembang Pak Zamhari. Pak Zamhari lewat di pengkolan sana, gadisnya tengkleng melihat muka Pak Zamhari. Pak Zamhari pakai cincin ini, dijamin Pak Zamhari ganteng banget. Amin. Pak Zamhari beli cincin saya, harganya 3 juta aja Pak Zamhari. Kira-kira bisa disebut iman? Bisa disebut keimanan? Karena tidak didasari dengan dasar ilmu. Beda dengan keimanan seorang mukmin. Dia akan didasari dengan dasar ilmu, termasuk kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia pelajari pasti akan mengantarkan dia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. You name it. Belajar apa? Belajar biologi, mengajarkan kita tentang keberagaman ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Belajar fisika, ngajarin kita bahwa Allah dalam menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ketika Allah menciptakan semuanya, Allah menciptakan ukuran dalam ciptaannya. Sehingga ketika kita belajar fisika, kita tahu dalam jatuhnya sebuah benda ada hitungannya. Perpindahan benda dari satu titik ke titik lain ada hitungannya. Dari gravitasi matahari ada hitungannya. Gravitasi bumi ada hitungannya. Sehingga kita nggak dapetin matahari tiba-tiba besok mager kerja. Wah, hari Senin nih. Mager anak mau terbit di Pinang Ranti. Masyarakat Pinang Ranti banyak yang jadi sok mager anak mau terbit di Pinang Ranti. Pernah kita temuin begitu? Nggak terbit matahari karena dia mager. Pernah? Nggak pernah. Allah sudah ciptakan ukuran dalam segala sesuatu, segala ciptaannya. Sehingga semakin kita belajar, semakin kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu mengajarkan ASN, etika, akhlak, kinerja akan mengantarkan bapak ibu sekalian kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jadi amal jariah buat bapak ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Sementara orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang berinteraksi dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar pasti keimanannya semakin kuat. Ketika keimanan semakin kuat, derajat kita dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, enggak ada kata lagi selain alhamdulillah. Allah kasih tempat kerja kita luar biasa enak. Dikasih hari demi hari kita ilmu. Ketika kita dapat ilmu yang deketin kita diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak usah khawatir lagi, insyaallah tanda kumpulnya kita di sini kita mau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saya cerita sedikit? Kinerja kita sebagai seorang mukmin ketika kita bekerja dalam pekerjaan. Saat itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan
bersama para sahabatnya mendapati seorang yang badannya kekar luar biasa, dadanya bidang besar luar biasa, bahunya barangkali bulat ya, kalau digambarin bulat lebar, perutnya kalau dibuka mungkin kotak-kotak kayak batu bata di susu. Kelihatan ini orang kekal. Dan mereka menyaksikan sahabat ini bekerja begitu giat, begitu keras, sampai-sampai ada satu sahabat nyeletuk, wahai baginda Nabi, sayang ya, orang ini kerja begitu giat, begitu rajin, sayang banget. Kalau saja dia gunakan kerajinannya, kekuatannya untuk jihad fisabilillah, maka dia dapat pahala yang banyak. Dijawab Allah baginda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa jika dia bekerja karena untuk membiayai anak istrinya di rumah, memberi makan anak-anaknya di rumah, memberi makan istri-istrinya di rumah, maka dia fi sabilillah, dia di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya suami, dia kerja karena untuk membiayain orang tuanya yang udah nggak bisa kerja lagi. Kalau bahasa kerennya generasi sandwich. Generasi sandwich, betul? Biayain orang tuanya di rumah, maka dia bisa atau setidaknya dia udah gak punya orang tua, gak punya anak istri, dia kerja untuk menjaga harga dirinya supaya gak minta-minta sama orang lain, supaya gak gampang utang pinjol, supaya gak gampang ditipu harapan sama judi bola, gak gampang dia ditipu harapannya. Bapak-bapak, saat kita judi slot, kita ditipu harapan kita sama bandar. Kayaknya relate banget ya. Kita ditipu harapan kita. Yang offline saja dia bisa rekayasa ngatur siapa yang menang, siapa yang kalah. Apalagi yang online. Ditipu harapan kita. Jangan mau ditipu sama judi slot. Sekalipun kita menang, duitnya gak akan bawa keberkahan buat diri kita. Sekalipun kita menang, duitnya gak akan membawa keberkahan, membawa kesialan. Duitnya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min. Apalagi kalau sampai minjem utang apa pinjol. Nauzubillah min. Sampai Pak. Kalau kita bekerja setidaknya untuk menjaga harga diri kita, menjaga iffah, kehormatan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sehingga gak minta-minta sama orang lain, gak gampang minjem duit orang lain, maka dia fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja karena untuk bangga-bangga diri, wah ini orang jabatannya ini dan ini ya, hanya untuk dilihat orang lain. Kalau bahasa orang dulu, biar tekor asal kesohor, biar kesohor aja, biar dia hebat-hebatan di manusia. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Mau di jalan Allah apa di jalan setan? Mau di jalan Allah apa di jalan setan? Maka jaga diri kita, ketakwaan kita, jaga kehormatan kita, mulai dari jaga niat kita dalam bekerja. Dan subhanallah, beda jauh banget Pak. Jauh banget orang yang kerja karena Allah dan orang yang kerja karena nyari uang. Karyawan yang bekerja karena Allah, karena ingin jaga diri amanahnya, dia akan jaga amanahnya, mau dilihat atasan, mau nggak dilihat atasan, dia jaga amanah, karena dia tahu yang mengawasinya bukan atasannya, yang mengawasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja karena Allah, dia akan tahan dirinya untuk mengambil hak-hak, hal-hal yang bukan merupakan hak dirinya, mengambil rezeki yang haram, karena
karena dia tahu yang gaji dia bukan atasannya, yang gaji dia Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi rezeki. Gaji kita, gaji bulanan kita nggak mampu balas usaha kita di tempat kerja kita, nggak mampu membalas kinerja kita di tempat kerja kita, nggak mampu membalas jerih payah kita, rasa sakit kita, diomelin atasan, menghadapi klien yang menyusahkan, menghadapi kebodohan bawahan, nggak bakal bisa membayar itu semua. Tapi kalau kita kerja karena Allah, Allah yang ngasih rezeki. Dan gak harus dari gaji. Bisa jadi anak kita dijaga kesehatannya. Oh, kalau saya mau cerita, saya punya ayah anaknya 9, Pak. Anaknya 9. Ada di sini yang anaknya 9? Anaknya 9. Kerjanya apa? ASN juga. Pada zamannya gajinya kecil luar biasa. Hanya cukup buat berangkat dia ke kantor. Gak cukup. Tapi Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kepada siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang menjaga ketakwaannya karena Allah, benar-benar dia kerja merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja ngarep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja karena dia lagi bekerja karena Allah. Dia tahu dikasih rezeki sama Allah. Dia tahu dia diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ketakwaannya, jauhin dari yang haram, jalankan apa yang menjadi amanah dirinya. Yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Allah akan sediakan jalan keluar. Makhraj itu jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak punya masalah apa? Pasangan yang menggelim, Allah kasih. Tanamkan di dalam pasangan kita mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang langsung dari Sang Maha Pencipta cinta. Dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah tanamin di dalam hatinya rasa kecintaan, datang langsung dari Allah Sang Maha Pencipta cinta. Punya permasalahan rezeki, langsung dikasih rezeki dari Sang Maha Pemberi rezeki, sekaligus Sang Maha Kaya, sekaligus Sang Maha Dermawan. Dalam firman-Nya, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kita infakkan di jalan kebaikan pasti akan diganti dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Sementara Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi kalau kita kerja karena Allah Subhanahu wa taala, capeknya kita, lelahnya kita, dari tiap kucuran keringat yang keluar dari dahi kita jadi sarana penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk orang yang sedang berjihad fi sabilillah, yaj'al lahu makhraja. Ketika kita balik dalam ketakwaan, kita dikasih jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak kita ketahui. Enggak tahu jalannya dari mana, Allah yang nganterin. Sang Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Satu rezeki ditutup karena kita dialangin sama orang. Satu rezeki ditutup karena kita dijelek-jelekin sama orang misalnya. Yang Maha Pemberi rezeki melihat, diantarkan rezeki dari jalan yang lain, sudah pasti. Wa qul i'malu, kata surat cinta. Dari tadi saya bacakan ayat-ayat saja karena ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qul i'malu, bekerjalah, beramallah, kerja aja. Fa sayarallahu 'amalakum, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman.
Selama pekerjaan kita niatkan karena Allah yang melihat pekerjaan kita. Allah. Kalau sudah Allah yang melihat, Rasulnya yang melihat, gak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah Allah yang melihat, penting gak dilihat atasan? Enggak. Allah yang melihat kinerja kita, Allah yang melihat usaha kita. Atasan kita matanya cuma dua. Dia ngeliat ke sini, yang sebelah sana nggak kelihatan. Dia ngeliat ke sini, yang sebelah sana nggak kelihatan. Tapi Allah sang maha melihat. Bahkan semut yang berjalan di atas batu dalam kegelapan malam, Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan Allah sudah menentukan rezekinya. Kalau udah dilihat Allah, nggak perlu lagi kita khawatirkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita datang dari jalan yang tidak disangka. Kemudian apa lanjutannya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah kita bertakwa, setelah kita menyerah, setelah kita usaha untuk jaga betul-betul dari keharaman, jalanin apa yang Allah ridhoi, kata Allah, cukup bagimu untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahin semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Innallaha balighu amri. Karena Allah pasti akan menjalankan apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya Allah sebagai zat pemberi rezeki, urusannya Allah sebagai zat yang maha kuat sekaligus sebagai pelindung kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang maha mengawasi, maha mengadili, sehingga kalau ada orang yang zalim kepada kita, balasannya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Innallaha balighu amri. Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah sudah menetapkan ukuran sekali lagi dalam segala sesuatu yang dikehendaki, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tahu semuanya udah dalam hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dalam ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ridho terhadap apa yang menimpa hidup kita. Kita nggak khawatir lagi terhadap apa yang berada di hadapan kita. Kita nggak takut lagi terhadap apa yang sedang kita hadapi, nggak takut. Ridho kita, karena kita pasti sudah melewati ukurannya, perhitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan adalah kondisi keimanan kita, adalah kondisi ketakwaan kita. Bagaimana harta kita halal dan haramnya, bahwasanya harta kita akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan, khusus harta dua kali Allah tanya. Min aina iktasabah, dari mana dia didapat, wa fima anfaqah, untuk apa dia diinfakkan. Mungkin dapatnya dari halal semua, alhamdulillah, dari gaji kerja di sini misalnya, atau dari bonus-bonus, atau dari usaha kita di rumah, alhamdulillah Allah bukain pintu rezekinya, halal semua Pak, halal semua Bu. Tapi begitu kita keluarin ada yang haram, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal semua dapat, tapi begitu ngeluarinnya di tempat yang haram, ngeluarinnya di na'udzubillah min dzalik, kita keluarin buat membeli produk-produk yang mendukung Zionis, yang mendukung pembantaian di Palestina, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci dari kesuksesan kita, kunci dari kerja keras kita, kunci dari kinerja kita adalah gimana kita jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan keimanan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Pak kumpulnya kita di sini karena kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat
membuat kita kumpul lagi di akhirat sana bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah naungannya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang soleh, bersama keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para sahabatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala jaga keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala zat maha pemberi rezeki, zat yang maha kaya, zat yang maha dermawan, memberikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang mengalir bagai sungai, rezeki yang mengantarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang membuat kita semakin beriman, bermanfaat kepada orang-orang sekitar kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat tetangga kita, bermanfaat buat sanak saudara kita, rezeki yang membuat kita mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari rezeki yang haram. Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan di dalam hati kita rasa jijik, rasa enggak nafsu untuk memakan rezeki yang haram, dan Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya rezeki yang membuat batas antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekaligus kita doakan kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di majelis yang soleh ini, di tempat yang mustajab ini, mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan buat mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolong mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan ketenangan di dalam hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satukan hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera menolong yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Tadi siapa yang meninggal namanya? Suharyanto, Tri Suharyanto. Suharjo. Kita doakan saudara kita yang sudah mendahului kita, Bapak Tri Suharyanto bin Suhadi. Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosanya, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kuburnya, Allah Subhanahu Wa Taala beri cahaya di alam kuburnya, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan beliau bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita juga, Allah ampuni dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat kita. Amin. وعلى كل نية صالحة وعلى ما نرسل من الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم